Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 120, Membalas Dendam pada Gadis Kecil Itu. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, terjemahan Endless Fantasy. Mereka seharusnya menjadikannya besar karena mereka akan berkomplot melawan mereka. Mukiki melirik Seng Xiao beberapa kali dalam perjalanan pulang ke villa kecil mereka. Seng Xiao tertawa pelan. Dia bertanya padanya, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Orang macam apa yang ada di keluarga Sen? Mukiki juga agak penasaran. Lagi pula, mengapa kamu ingin aku kembali ke keluarga Sen? Apakah kamu punya alasan khusus untuk itu? Seng Xiao menatapnya dengan penuh arti. Ia menjawab, keluarga Sen bekerja di bidang militer dan politik. Mereka tidak selicik pengusaha. Mereka lebih loyal terhadap negara, terutama kakek Sen. Ia adalah pria yang sombong dan tidak pernah menyerah pada ketidakadilan. Namun, tidak semua dari mereka jujur karena wanita jauh lebih rumit. Mereka mungkin memiliki konflik mereka sendiri tetapi itu bukan urusanmu. Selain itu, orang-orang yang bekerja di bidang militer agak sombong. Mungkin tidak mudah jika kamu ingin menyenangkan mereka. Mengenai pertanyaan terakhirmu, apakah kamu ingin mempertahankan hubungan rahasia seperti ini denganku selama sisa hidupmu? Mukiki tetap diam. Jika suatu hari keluarga Seng tahu tentang hubungan kita, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Jika kamu kembali ke keluarga Sen, setidaknya kamu akan membawa serta keluargamu. Sangat mudah jika kamu mencintai seseorang. Kamu hanya perlu jujur padanya. Tapi, berapa lama kamu mau menjalani hubungan rahasia seperti ini denganku? Tidak apa-apa jika kamu berusia 18 tahun. Bagaimana jika kamu berusia 28 tahun? 38 tahun? Apakah kamu tidak menginginkan kehidupan yang lebih baik? Mukiki menganggukkan kepalanya setelah mendengarkannya. Aku akui bahwa aku masih muda. Ada kalanya aku tidak memahamimu. Jadi, aku butuh kamu untuk memberitahuku, tetapi itu tidak berarti aku takut melakukannya. Saya percaya padamu. Saya bisa menahan diri untuk tidak menanyakan alasannya. Namun, Anda perlu memberi saya arahan tentang kemana saya harus berusaha. Kau tahu aku tidak punya banyak harapan pada keluarga setelah aku diusir oleh keluargamu. Jadi, tidak apa-apa jika aku tidak kembali ke keluarga Sen. Tapi, kau bilang padaku bahwa akan lebih baik bagiku jika aku kembali. Itu akan lebih baik untuk masa depan kita. Kau bilang keluarga Sen adalah keluarga yang jujur. Jadi, tidak apa-apa bagiku. Tapi, bahkan jika kau ingin aku pergi ke tempat yang kejam dan berbahaya seperti keluargamu, aku juga akan pergi. Seng Xiao menghentikan mobilnya setelah mendengarkan Mukiki. Dia melingkarkan lengannya di leher Mukiki dan mendekatinya. Kemudian, dia mencium bibir tipisnya. Seng Xiao melepaskannya saat mereka berdua kehabisan napas. Gadis kecil, kamu cukup berani. Tapi, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat yang kejam dan berbahaya lagi. Mukiki merasa lega dan menganggukkan kepalanya. Aku percaya padamu. Kamu sudah menjadi jauh lebih dewasa sekarang. Tentu saja, seperti yang diprediksi Seng Xiao, kakek Sen telah membaca informasi yang dibawa Jing Yun dan laporan DNA, tetapi dia masih perlu menyelidikinya lagi agar dia bisa merasa tenang. Jadi, dia pergi menemui orang yang paling dia percaya. Kemudian, kakek Sen memintanya untuk pergi ke banyak tempat dan mengumpulkan informasi yang relevan. Dia bahkan pergi dan menemui banyak saksi. Akhirnya, mereka menyiapkan seluruh acara untuk ditinjau setelah 1 hari. Kakek Sen tidak bisa tidur karena menunggu hasilnya. Untungnya, teman dekatnya yang paling terpercaya membawakan apa yang dikumpulkannya keesokan paginya. Ketika dia sampai di keluarga Sen, dia berdiskusi dengannya di ruang belajar untuk waktu yang lama. Si tua Sen, kenapa kau tiba-tiba memintaku melakukan ini? Bowen, ini masalah serius. Kalau tidak, kenapa aku harus memintamu melakukannya untukku? Kenapa aku tidak meminta anak muda saja yang melakukannya untukku? Bukankah begitu? Kakek Sen menjelaskan. Baiklah, ini semua data yang terkait dengan acara tersebut. Kau harus memberitahuku mengapa kau ingin menyelidiki keluargamu. Pria itu menyerahkan informasi itu kepadanya dan menyuarakan syaratnya. Kakek Sen menganggukkan kepalanya. Tunggu sampai aku membaca semuanya. Setelah itu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, data menunjukkan bahwa itu sama seperti yang dikatakan Jing Yun, kecuali hal yang berkaitan dengan perbandingan antara gen. Dia hampir dapat memastikan keasliannya. Sen tua. Bowen, kamu tidak tahu tentang itu. Seorang karyawan teman datang dan menemuiku 2 hari yang lalu. Dia menyerahkan data itu kepadaku dan mengatakan bahwa putraku, Jian Chuan, masih memiliki seorang putri di dunia ini. Bukankah aku harus menyelidikinya? Kakek Sen menjelaskan, jika datamu benar, aku hampir yakin tentang itu sekarang.
Tapi, Jian Chuan sudah menjadi orang biasa selama bertahun-tahun. Kenapa dia masih punya anak perempuan di dunia ini? Jelaskan padaku. Kakek Sen meluangkan waktu untuk menjelaskan seluruh kejadian kepadanya. Ia bahkan memberitahu temannya mengenai laporan DNA. Temannya terkejut sesaat setelah mendengar itu. Kemudian, dia tersadar dan tetap tenang. Jika memang begitu, apakah kamu akan mengakui dan menerimanya? Apakah kamu akan mengizinkannya kembali ke keluarga Sen? Tentu saja. Tapi, aku tidak akan terburu-buru karena masalah keluargamu sekarang cukup rumit. Aku perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut apa yang kamu katakan, gadis dari keluargamu itu memang telah menindas cucu perempuanmu sejak dia masih kecil. Benar sekali. Itu yang paling membuatku frustrasi. Jing Yun bahkan mengingatkanku bahwa gadis itu pandai berakting dan berpura-pura. Aku berharap dia akan datang dan menunjukkan kebolehannya di hadapanku. Kakek Sen mencibir. Kakek Sen telah bekerja di militer sepanjang hidupnya. Dia adalah orang paling jujur yang menjunjung tinggi keadilan. Tentu saja, dia selalu berani dan terus terang. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas atau menyiksa anggota keluarganya. Sebagai prajurit yang tangguh, dia pasti akan membalas dendam kepada lawannya dimanapun dia berada. Dia akan membalasnya 10 kali lipat dari apa yang diterimanya. Dasar orang tua. Temannya tersenyum dan menunjuk ke arahnya. Kau tampak jauh lebih muda sekarang. Beraninya kau membalas dendam pada seorang gadis kecil. Apalagi yang harus kulakukan selain membalas dendam untuk cucu perempuanku? Dia adalah putri Jian Chuan, cucunya. Meskipun kelahirannya rumit dan tidak boleh diungkapkan ke publik, dia tetap harus berdiri di sisinya saat dia diganggu. Dia tidak peduli siapa pengganggu itu. Keesokan harinya, Su Zipei pergi ke Mu Group dengan laporan DNA yang berbeda seperti yang direncanakan Seng Xiao. Tuan Mu Xiao tersenyum alami saat melihat Su Zipei. Kenapa kamu menemuiku secepat ini? Apakah ada kemajuan pada acara yang kamu sebutkan sebelumnya? Tuan Mu Xiao, bolehkah saya meminta waktu sebentar? Tentu saja. Tuan Mu Xiao meminta sekretarisnya untuk menunggunya beberapa menit. Kemudian, ia mengundang Su Zipei ke kantornya. Nyonya Su, silakan tanyakan apapun yang Anda inginkan. Saya akan memberitahu Anda jika saya mengetahuinya. Alasan saya bertanya tentang Tuan Muda Sen sebelumnya adalah karena laporan ini. Su Zipei langsung ke pokok bahasan. Kemudian, dia menyerahkan perbandingan DNA antara Mu Qiki dan Sen Jianchuan. Kakak saya meminta saya untuk menyelidiki kelahiran putri kembarnya sebelum dia meninggal. Jadi, saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan sampel DNA Tuan Muda Sen dan melakukan perbandingan dengan sampel Qiki. Hasilnya sangat mengejutkan saya. Apakah itu berarti Qiki dan Mu Tangsui bukanlah putri saudaraku? Saya tidak bisa bertemu Mu Tangsui, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil sampel Qiki dan membandingkannya dengan sampel DNA Tuan Muda Sen. Namun, mereka adalah saudara kembar. Seharusnya sama. Su Zipei membimbing pikiran Tuan Mu Xiao. Jika itu benar, maka ini akan menjadi kasus yang agak rumit. Tuan Mu Xiao tampak canggung.